Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Sosial Budaya, Partisipasi dan Pelestarian Program Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto, Bapak Hadi Siswoyo, Sarjana Hukum. Yang kami hormati tenaga ahli pemberdayaan masyarakat atau TAPM, Ibu Bella Dona Saraswati. Kemudian yang kami hormati teman-teman sekalian, baik dari pendamping lokal desa PLD, kemudian koordinator tim kerja dan juga tim visioner dari 14 desa penerima bantuan keuangan program Desa Berdaya Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu. Mengawali acara kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Lain kali kalau rapat undangan ya bisa lebih tepat waktu begitu. Karena kami juga menunggu. Dari mana yang hadir ini? Gondang, Kebon Tumbel sama Kemasan Tani untuk kegiatan program Desa Berdaya sudah yang ke berapa kali nih? Yang ketiga kalau nggak salah nih. Nah, mudah-mudahan di rapat koordinasi kita yang ketiga ini sudah banyak progres yang dihasilkan, banyak perkembangan yang dihasilkan ya, terkait dengan program Desa Berdaya. Karena sekali lagi ini juga waktunya sudah bulan Oktober pertengahan, sudah menjelang akhir tahun. Jadi mohon bisa disegerakan begitu ya kegiatannya, yang misalkan belum berjalan mohon bisa segera berjalan. Karena kami juga paham untuk anggaran itu juga barusan cair nih. Jadi sudah 14 desa ini sudah alhamdulillah sudah bisa cair semua, dan monggo nanti bisa langsung dieksekusi begitu, dilaksanakan untuk kegiatan yang ada di desa masing-masing. Sarjana Hukum kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Dona selaku TA dan teman-teman PLD dan pelaku kegiatan di desa. Beberapa hal tentang pertanggungjawaban sama bulan juga dari Bu Dona. Kalau saya hanya menekankan, artinya kalau jangan nggak berhasil di sini, jangan siap-siap mengembalikan anggaran yang mau jenengan realisasi. Saya kalau ngomong sedikit, tapi mesti mengenal. Ini ada 3 PLD yang belum datang. Bu Dona monggo kalau bisa dihubungi atau teman yang bisa menghubungi, dihubungi. Kalau enggak, itu tanggung jawab dia. Karena kalau dia nanti ditanya oleh desanya nggak bisa, maka sulit. Saya sudah tahu persis, mungkin Mas Teguh, Pak Hamid mengelola PID kemarin tidak bisa bertemu sekali masalah pertanggungjawaban, kecuali jangan dari tim pengelola kegiatan ini kemarin ada yang dari timnya PID, itu mungkin sudah punya gambaran. Kalau saya dihubungi benar Mas Teguh, kalau punya nomornya 3 PLD itu, tolong dihubungi, karena dia harus bertanggung jawab penuh. Artinya tidak semua nanti yang salah ujuk-ujuk tanya ke kita. Ini kata-kata dari saya. Jadi pembinaan administrasi merupakan bentuk kehadiran kita sebagai pelaksana kegiatan untuk meminimalisir kesalahan. Itu yang harus kita paham. Harus paham. Anggaran desa berdaya sudah masuk ke rekening. Boleh pemeriksa, karena sebuah kegiatan itu mesti dibarengi dengan petunjuk teknis operasional 2021.
Paham ya Bu? Bapak? Boleh separuh tapi rileks. Terus sepawangan sampai ngomong aku gak nyampe belas kali pada lain. Karena di dalam klausul terdapat apabila terdapat kesalahan atau penggunaan dana yang tidak benar, pemberi dana BKK tidak bisa dituntut secara hukum. Ada klausulnya, ada. Mas Teguh ya, ada. Kalau jangan baca pasti tahu. Nah, di sini kami berharap yang sudah lakukan kemarin bentuk kegiatan yang formnya belum sama yang ada di PTU segera dibenahi. Nah, 500 jangan-jangan 5 juta. Saya yakin nanti mengembalikan. Jadi kalau satu jam itu bisa 500 narasumber dan itu ada kriterianya, jangan nangkap jadi 5 juta. Saya yakin nanti teman pasti mengembalikan. Paham ya? Itu nanti dijelaskan sama Bu Priasuti Wulandari dan juga laporan, juga membuat katalog. Kok mana gitu. Saya yakin kalau dikerjakan selesai. Dan untuk tim kerjasama itu dilakukan apa saja, kemudian laporan atau ucapan kegiatan. Tentunya nanti berupa buku. Kemarin provinsi memberikan ada 20 desa yang belum teralokasikan di tahun ini karena mandiri yang di tahun kemarin ada 22 desa, tapi hanya tercover 14. Jadi yang beruntung sudah dapat kemarin Pak Bupati sudah bilangin karena anggaran ini belum tentu ada terus kalau 22 ada, berarti alhamdulillah desa yang kemarin belum bisa tercover. Dan hal-hal lain yang terkait dengan teknis pelaksanaan kegiatan program Desa Berdaya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir di kegiatan rakor kita pada hari ini. Dan untuk selanjutnya kita ikuti bersama. Ini ada pengarahan sekaligus petunjuk terkait dengan progres yang telah dilaksanakan, juga dengan RKTL nanti yang akan dilaksanakan begitu. Dan perlu kami sampaikan bahwa untuk tahun 2021 ini kan ada 14 desa. Sebenarnya untuk desa mandiri tahun 2020 itu ada 22, sehingga kan ada kekurangan 8 desa. Dan 8 desa ini sudah kami usulkan ke GPMD Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan program kegiatan Desa Berdaya di tahun 2022. Dan alhamdulillah kemarin itu dari provinsi sudah mengirimkan 20. Jadi nanti di tahun 2022 insya Allah Kabupaten Mojokerto mendapatkan bantuan program Desa Berdaya ini sejumlah 20 desa. Masih kurang sebenarnya, dia tepuk tangan dulu. Sebenarnya usulan kami ada 31 desa. Kenapa? Karena di tahun 2021 yang kemarin telah kita laksanakan pemutakhiran data IDM, itu kita mendapatkan desa mandiri itu ada 45 desa. Sehingga kalau dikurangi 14 kan sisanya 31. Ini sudah kami usulkan semua. Namun karena dari provinsi ada pemerataan anggaran dengan kabupaten yang lain, sehingga untuk Mojokerto ini mendapatkan 20. Dan 20 ini salah satu yang paling banyak kalau saya lihat nih. Jadi terbanyak memang 20. Ada beberapa kabupaten yang mendapatkan 20. Yang lainnya itu di bawah 20. Ya mudah-mudahan nanti sisanya itu di tahun berikutnya. Jadi nanti amin, insya Allah 2022 ada 20 desa. Dan untuk desanya kami utamakan dulu yang sudah mandiri terlebih dahulu di tahun 2020 kemarin. Jadi 8 desa. Sisanya ada di tahun 2021 ini. Ya. Semua kami usulkan, namun sekali lagi untuk pemilihan desa juga dari provinsi. Begitu.
Ya, baik, itu sebagai informasi saja. Dan untuk selanjutnya marilah kita ikuti bersama pengarahan dari tenaga ahli pemberdayaan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang kami hormati Ibu Bella Dona Saraswati, ST ya Bu ya, Sarjana Teknik, kami persilakan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu atas rawuhnya. Terima kasih teman-teman yang sangat saya hormati. Ibu Wulan dari kasih peningkatan partisipasi ya masyarakat di bidang sosbud. Ibu dan Bapak sekalian, sudah banyak yang telah disampaikan oleh teman-teman pendamping kami untuk bersama-sama berjalan dan berlari mengejar target. Meskipun kita bisa dibilang provinsi terlambat mencairkan, tapi inilah yang terjadi. Apapun yang terjadi, bisa tidak bisa, kita harus bisa ya. Masa lupanya bisa tidak bisa, harus bisa. Ya, oke. Iya, kan sudah cair semua. Ada yang belum cair, 14 desa. Sudah semua, alhamdulillah. Nah, beberapa kegiatan sudah terekam oleh kami di kabupaten. Seperti kita mulai saja nih, progres di tiap masing-masing desa Gampingan Panjenengan semua. Untuk desa Kemelagi ya, Pak. Desa Kemelagi rencana besok pelatihan maju. Iya. Kemudian lanjutnya progresnya. Monggo. Assalamualaikum, langsung malam ya. Besok itu untuk koloni lembah kami datang dari Jombang. Waktu kami beli dari Jombang dan sekalian ada pelatihan dari masternya lembah tersebut untuk kami dan kawan-kawan. Itu. Terima kasih. Baik Bapak. Insya Allah saya ingin lihat ke sana Bapak, insya Allah besok. Ya, baik. Pada intinya Pak, kalau mau pelatihan dari mana saja silakan, ada pembanding. Yang penting, yang kedua dia punya jaringan. Ya, karena apa? Jangan sampai yang melatih hanya bisa melatih saja, tapi nggak punya jaringan. Nanti jaringan akan mati di sini karena pemasarannya tidak berkelanjutan. Jadi coba dicari Pak, supaya ini tidak menjadi satu, karena kita bisa Pak kalau berbicara gini, oh iya boleh, oh iya ini sudah pengalaman, tapi dia tidak punya bukti, sedangkan audit kita nanti yang ditanya adalah bukti, kan gitu ya. Jadi paling tidak cari pembanding itu atau cari orang yang akan melatih itu yang memang bersertifikasi, entah lembaganya, entah perorangannya. Itu aja Pak. Ya. Baik, ini untuk selanjutnya itu sudah progres. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita akan berbahas tentang katalog. Ya, Pak Bu, ya, sesuai dengan data panjenengan itu ada katalog. Ya, secara teknis saya dapat contoh dari Dinas Koperasi. Ya, katalog yang di dinding 2. Ini lebih awet karena dia prosesnya bindingnya 2. Ya, bukan lem. Ini yang kita inginkan. Kertasnya juga glossy. Nanti monggo di sini, karena ini kan harus sama semua. Siapa yang mau survei diserahkan kepada percetakan mana? Monggo kami serahkan biar ya. Silakan dirembuk. Ini nanti masukkan berapa harganya. Harapan kami dihitung masing-masing desa bisa 3 lembar atau nanti diperhitungkan semua. Kalau 3 lembar berapa harganya, kalau 4 lembar berapa harganya. Kenapa? Karena itu berpengaruh dari isi. Dan misal seperti pengisiannya juga ada daya dukung yang diisi di sini. Nanti akan kita pasti lanjut ya isiannya. Terus kemudian pada saat sudah dimasukkan di katalog, artinya ini sudah menjadi satu promosinya panjenengan. Di isinya
artinya bukan hanya semisal Desa Kebon Tunggul mau bikin produk unggulan adalah apa Pak? Weton 19. Kok weton 19 ya? Wisata Taman Toga. Ya, Taman Toga ya Pak ya. Toga. Berarti di sini daya dukungnya apa yang bisa menunjang untuk bisa bekerja sama apa saja. Tapi juga bisa dimasukkan di sini terkait sama lembah berangnya. Artinya saling support. Desa Ketapan Rame ini kan semua masuk ya nanti ya, dari ganjarannya, dari sumber gempongnya, dari produknya ini Pak. Jadi masuk itu menjadi satu gambaran utuh ini loh desa itu Pak ya. Jadi nggak berdiri sendiri-sendiri seperti Kenanten menjadi kawasan di sana. Nah kawasan ini yang diangkat marketplace-nya, tapi di sana ada ini kayak gitu loh. Sepatu apa itu sudah masuk di dalam ini. Jadi monggo nanti diperhitungkan secara teknis, nanti bisa hubungin kami, kita akan bicara lebih detail terkait ini karena waktu kita nggak banyak. Ini harus selesai di 15 Desember. Sudah selesai ya, 15 Desember nanti jumlah-jumlahnya nanti kita akan di belakang. Terus jangan lupa desa ada ini karena ada kan nilai kita ya brosur pada saat launching lokal ini sudah ada ya brosur. Nah kalau ini setelah sendiri-sendiri, nah ini per desa. Tapi kalau ini adalah 14 desa masuk di sini. Ya nanti kertasnya ini semua nanti coba kita bikin seperti ini, dibimbing 2 aja. Sendiri-sendiri silahkan. Nanti ya pada saat launching dia sudah ada, gitu ya. Ya itu yang terkait dengan katalog. Ya. Terus terkait sama launching nanti ada 2. Yang satu grand launching, yang satu lokal launching. Grand launching ini akan dilakukan Zoom meeting bersama gubernur. Berarti sudah siap paparannya, siap tayangannya ini. Karena harus ngeling nanti ke dalam gambaran desa Junungan. Nah ini nanti tim kreatif yang akan dilatih seperti itu. Tapi untuk tim kreatif karena dilatihnya baru di akhir Oktober atau di awal November, di akhir Oktober perkiraan terbesarnya, aktivitas di desa jangan sampai terlambat. Misal ada pelatihan, segera di syuting. Ya, bagaimana dasar-dasarnya? Misal, jangan portret lah kalau kita bikin video landscape. Nah, di posisi tidur. Tapi pada saat itulah kita sudah berbicara, ini akan bisa tercover. Ya, tidak terlepaskan event-event ini nanti akan menjadi satu kesatuan. Itu jadi nanti istilahnya kalau grand launching kita sudah berbicara desa secara utuh, ada durasi waktu. Ini yang nanti akan dilatih tim kreatif yang akan diberangkatkan ke provinsi itu. Nah, terus kemudian lokal launching. Lokal launching artinya berarti kan desa berdiri sendiri terhadap launchingnya masing-masing. Ini yang harus dipersiapkan. Apakah nanti akan didatangi oleh bupati ataukah oleh gubernur ataukah ini kita semua mengundang sifatnya ya. Tapi itu nanti persiapkan diri desanya masing-masing. Itu karena launching lokal ada di ranahnya desa, ada di rapnya semua. Pada saat nanti di pertengahan jalan launching itu akan begini-begini, ada satu perubahan. Tidak apa akan kita bahas. Tapi yang pasti itu ada di rapnya jenengan desainkan secantik mungkin untuk launching. Dan semuanya sudah selesai di Desember tanggal 15 launching. Jadi monggo diperkirakan. Karena 15 itu kita sudah berbicara sama LPJ yang di sana. Itu sudah berbicara selesai. Semua sudah selesai. Baik, terus tadi disampaikan juga jadwal monet dari Pak Hadi sudah dari provinsi dan kabupaten. Jujur beberapa waktu yang lalu mau ada yang masuk, tapi memang saya bilang kita belum mencairkan semuanya, akhirnya digeser, gitu ya. Tapi ke depan sudah nggak bisa lagi itu ya. Kalau mau ada monet ya nggak bisa ditutupi lagi, ada sampling, gitu. Tapi tak apa-apa, makanya sekarang di BIMTEK biar waktunya ada. Baik,
Terus saya minta nanti, kemarin sudah saya sampaikan ke teman-teman PLD, saya minta kebutuhan desa hari ini masuk. Ya, kemarin kan sudah saya minta waktu rapat. Ya, kebutuhan desa apa? Terkait perizinan, misal perizinan hasil produk. Siapkan hari ini masuk ke saya. Itu karena apa? Nanti ini akan kita bahas apa sih kebutuhannya desa, sehingga kita bisa bantu gambarkan. Ya, siap tidak siap harus siap. Gitu. Terus ada lagi rencana pelatihan pemasaran. Desa kan semua sudah pelatihan pemasaran. Ya, nanti. Tapi kemarin soalnya baru dijawab ini Bu Wulan, ya. Nanti akan ada bantuan dari salah satu bank, yaitu BRI. Ada pelatihan pemasaran. Ya, pemasaran besok akan saya masukkan hari Kamis, apa saja pesertanya, tapi dari Desa Berdaya berangkat. Ini, enggak di mana-mana di Mojokerto aja, satu orang dari Desa Berdaya harus berangkat. Entah bumdesnya, entah apanya, untuk pelatihan pemasaran dan jaringan. Ini, jadi nanti kita bantu dari sana. Ngoten nggih? Supaya apa? Saya sudah bilang pemasaran yang seperti apa ditanya. Saya bilang misalkan pemasaran produk UMKM, usaha baik makanan ataupun dari pakaian atau dari kain atau apa. Pokoknya yang terkait sama bagaimana pemasaran bisa berjalan. Itu. Ngoten nggih? Semoga bisa, dan ini saya minta di pertengahan November sudah pelatihan. Besok Kamis finalnya. Nah, terkait sama hal-hal itu yang perlu kita ingat, kegiatan kita tanggal 15 Desember diharapkan kita final selesai karena jenengan menyusun laporannya selesai. Itu dari saya kembalikan ke Bu Wulan karena LPJ juga tidak sebentar. Saya kembalikan, nanti kalau ada tanya jawab terkait hal teknis yang terkait saya sampaikan, kita jawabin saja karena nanti fokus ke Bu Wulan. Ya. Terima kasih, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dona atas pengarahan yang telah disampaikan, dan mohon teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk pengalaman tadi ya bisa nanti ditindaklanjuti. Setelah tadi progresnya sudah disampaikan semua, dan tadi juga ternyata belum ada satu desa pun yang melakukan pencairan ya. Jadi setelah rakor ini monggo panjenengan bisa melakukan pencairan dan langsung mulai untuk kegiatannya. Mungkin kegiatan yang lalu-lalu kan sudah dilaksanakan. Nah, itu bisa dibiayai dari anggaran yang sudah ada. Nyaur. Lek belum mencairkan berarti nggak apa-apa duit ya kayaknya. Nggak usah dicairkan, saya aja yang mencairkan. Ya. Terima kasih Bu Dona. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, karena agenda kita hari ini juga terkait dengan pertanggungjawaban ya. Terkait dengan pertanggungjawaban, di mana pertanggungjawaban ini biasanya kan di bagian akhir. Oh sudah Bu Dona. Agak lama panasnya berarti. Pemanasannya ya. Jadi sekali lagi untuk pertanggungjawaban ini memang kan ada di bagian akhir ya, tapi tidak akhir sekali, karena akhir sekali nanti itu biasanya ada audit ya, audit atau pemeriksaan gitu ya, karena ini anggaran dari provinsi, tentu saja nanti yang turun ke lapangan adalah tim audit dari Provinsi Jawa Timur begitu. Nah ini pengalaman saja. Jadi saya yakin dan paham panjenengan bisa melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Tetapi di sini pertanggungjawaban ini juga yang tidak kalah penting. Ya, karena kalau pertanggungjawaban ini tidak sesuai, nah, takutnya atau dikhawatirkan nanti seperti apa yang disampaikan Pak Hadi tadi. Dia tidak menakut-nakuti, tapi ini memang terjadi. Jadi kalau tidak sesuai bisa mengembalikan. Nah, mudah-mudahan kita ada pengalaman tahun sebelumnya, yaitu kegiatan PID. Ya, PID kegiatan semua sudah berjalan dengan baik. Nah, pertanggungjawaban, pas ketiban pertanggungjawaban ini
istilahnya semua sambat. Mungkin ada yang pernah di PID, program inovasi desa, ada ya. Mungkin buat pertanggungjawaban atau SPJ-nya sampai lembur-lembur, sampai nggak tidur, sampai di kantornya TA berhari-hari. Nah, ya. Jadi saya harapkan nanti untuk pembuatan SPJ ini tidak langsung dirapel di akhir, karena nanti beban juga buat kita. Ya. Dan kalau SPJ kita nggak apa-apa, awal itu kita susah-susah dulu, tapi nanti di akhir, nah kita akan mendapatkan hasilnya. Jadi pengalaman tahun lalu itu PID memang susah membuat SPJ, ya karena juga SPJ itu kita sesuaikan juga dengan peraturan Bupati Mojokerto. Jadi sama seperti dengan yang kami lakukan di DPMD. Jadi mohon untuk pertanggungjawaban ini atau SPJ ini juga perlu mendapat perhatian khusus ya. Mumpung ini semua belum mencairkan anggaran, jadi harus dipersiapkan. Jadi tahun lalu itu kita tidak masuk dalam sampling untuk pemeriksaan karena SPJ kita sudah lengkap begitu. Ya, meskipun menurut penilaian kami yang ada di DPMD itu masih jauh ya dari sempurna, tapi setidaknya sudah mengarah ke arah sempurna begitu. Dan SPJ kita lengkap, kemudian pengiriman ke provinsi pun tidak mengalami keterlambatan, sehingga tidak menjadikan tanda tanya begitu. Nah, mudah-mudahan nanti untuk Desa Berdaya ini kita juga bisa tepat waktu untuk menyelesaikan pertanggungjawaban. Jadi pertanggungjawaban ini maksimalkan 1 bulan setelah kegiatan selesai, ya, maksimal 1 bulan. Jadi atau terakhir itu di bulan Desember akhir. Ya, kami mohon akhir Desember itu sudah siap dengan pertanggungjawaban, gitu. Sehingga nanti bisa untuk pengiriman SPJ nanti itu akan dikoordinir dari DPMD. Jadi panjenengan bisa langsung mengumpulkan DPMD setelah melalui proses verifikasi dari kami. Ya, kemudian nanti kami yang akan membawa ke provinsi begitu. Untuk pertanggungjawaban di sini ada 2. Jadi sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Hadi, untuk pertanggungjawaban itu ada 2. Saya yakin semua sudah punya PTO kan? Nah, di PTO ini saya hanya mempertegas saja. Nah, ini untuk pencair. Jadi pada prinsipnya SPJ ini sesuai dengan PTO. Jadi jangan sampai keluar dari PTO. Ya. Kemudian hal-hal lain yang tidak diatur di PTO ini kita sesuaikan dengan yang berlaku di daerah masing-masing. Jadi yang berlaku di Kabupaten Mojokerto ini ya. Jadi nanti SPJ ada 2. Ini saya langsung ini. Yang pertama itu laporan pertanggungjawaban keuangan. Nanti mohon covernya itu sama persis dengan ini. Ya, sama persis seperti ini. Laporan pertanggungjawaban keuangan. Nah, ini bantuan keuangan khusus pemerintah desa program Desa Berdaya tahun 2021. Langsung di bawahnya pemerintah desa mana, kecamatan mana, Kabupaten Mojokerto, kontak personnya. Nah, kontak person ini kita pakai kepala desa saja. Kepala desa, terus kemudian nomor HP saja. Nah, kalau ada kantor nih monggo ditambahkan kantor, tidak apa-apa. Jadi sama seperti dengan cover kemarin untuk yang pencairan, ya. Kemudian untuk yang satunya adalah laporan, kalau ini tadi terkait laporan pertanggungjawaban keuangan. Ya. Untuk yang berikutnya, yang kedua ini yaitu laporan pertanggungjawaban kegiatan. Jadi nanti panjenengan membuat 2, ya, dan dua-duanya ini nanti dijilid. Tapi setelah ada verifikasi dari kami. Nah, selama belum ada persetujuan atau verifikasi dari kami, jangan dijilid terlebih dahulu. Kemudian untuk penggandaan laporan, baik keuangan maupun untuk laporan kegiatan,
Yang pertama asli. Asli itu kita kirimkan ke provinsi. Ya, jadi asli di sini bermaterai. Kalau itu memang belanjanya ada materainya. Jadi yang ada materai-materainya, yang asli pokoknya itu ke provinsi. Kemudian kopi 1 untuk DPMD sebagai arsip kami. Fotokopi, baik keuangan maupun kegiatan. Jadi ada 2 ya. Kemudian yang ketiga, fotokopi yang ketiga sebagai arsip desa. Jadi harus punya arsip. Itu minimal. Nah, kalau mau lebih monggo. Nanti untuk arsip, untuk kenang-kenangan atau apa ya. Kemudian untuk laporan pertanggungjawaban nanti dilampiri dengan yang pertama itu video ya. Anjringan kan semua buat video gitu. Nah, video baik di provinsi, DPMD maupun desa. Jadi buat 3 minimal. Maksimal monggo buat kenang-kenangan enggak apa-apa. Foto juga. Foto saya mohon bisa dicetak dan ditaruh di album. Enggak usah api-api kayak album manten, enggak usah. Album yang dapat bonus dari studio fotonya. Nah, itu. Jadi mohon bisa diberikan foto mulai dari proses awal dulu apa? Musdes. Ya, mulai musdes sesuai tahapannya ada. Mbok siji-siji yo iku kudu ono. Gitu. Jadi lengkap. Betul, boleh. Bawahnya diberikan keterangan. Itu untuk laporan ya. Jadi nanti di akhir buat 3 yang jelas. Provinsi, DPMD, desa. Provinsi yang asli. Video, kalau flash disk iki yo kelarang, pakai CD aja Mas. CD. Selain meskipun sudah ada di YouTube ya, nanti di laporan kegiatan aja yang bisa dimasukkan di YouTube. Maksudnya dituliskan linknya gitu. Tapi tetap harus kita lampiri dengan yang ada CD saja. CD diberi cover itu desa mana, kecamatan mana, biar tidak tertukar nanti. Begitu pula album fotonya tadi, di depan diberi keterangan ya, desa mana, kecamatan mana, begitu. Bila perlu dibuatkan cover itu ikonnya apa, terus desa mana, kecamatan mana, kabupatennya juga. Kita langsung masuk ke laporan pertanggungjawaban untuk keuangan. Untuk keuangan, jadi teman-teman pada dasarnya, pada prinsipnya, laporan pertanggungjawaban keuangan ini dasarnya dari yang namanya BKU. Mungkin kalau yang sudah biasa di desa membuat SPJ sudah paham betul ya. Jadi dasarnya dari buku kas umum. Nah, buku kas umum itu dasarnya dari apa? Yang pertama itu pencairan anggaran dulu. Nah, kalau sing dicairnya kan ya nggak mungkin kita bisa belanja. Nah, setelah cair kan kita belanja pengeluaran-pengeluaran begitu. Nah, itu yang kita masukkan di BKU. Karena tadi pencairan belum ada yang menyairkan, ya nanti sebenarnya bisa saya buat contoh gitu. Jadi untuk pencairan, untuk pembuatan SPJ ini hendaknya dibuat setiap bulan, ya ditutup setiap bulan. Ya. Jadi contoh kalau hari ini sudah Oktober, ada yang mau mencairkan di bulan Oktober ini? Ya, monggo. Dan untuk pencairan itu apa langsung 100%? Tidak kan? Jadi panjenengan harus buat perencanaan selama 3 bulan terakhir ini. Kan tinggal 3 bulan. Oktober, November, Desember. Baik, Bapak Ibu, untuk kembali lagi ke masalah flash disk tadi, semua sudah menganggarkan flash disk ya? Ya. Ada yang tidak menganggarkan flash disk? Berapa kecamatan? Berapa desa? Oke, begini aja. Kalau yang sudah posting, ya biar tidak melakukan perubahan lagi, tidak apa-apa, itu tetap dijalankan. Baik, begini aja. Kalau yang sudah posting tetap dijalankan, tidak apa-apa karena sudah diposting ya, tetap dijalankan.
beli flash disknya sesuai dengan rapnya ya, dan nanti tetap didistribusikan ya sesuai dengan alokasinya tadi. Kalau 6 untuk siapa saja ya, karena itu nanti ada di, sebenarnya kalau seperti flash disk itu masuk belanja modal kalau dari kita ya nggak apa-apa, tetap dijalankan. Kemudian untuk yang belum itu monggo nggak apa-apa kalau mau menggunakan CD, tetapi karena provinsi dengan alasan karena sekarang player untuk CD itu kan di laptop sudah kebanyakan tidak ada, jadi mereka tetap minta flash disk. Yang belum, ini aja, anggarkan cukup 2 saja, 1 provinsi 1 DPMD sudah. Desa kalau mau pakai ya nggak apa-apa, minimal provinsi 1 itu sudah pasti karena mereka mintanya flash disk ya, minimal 1, kemudian sama DPMD 1 sudah, itu ya sudah, itu saja, 2 saja cukup, nggak usah banyak-banyak. Baik, kemudian kita kembali lagi ke laporan pertanggungjawaban keuangan. Laporan pertanggungjawaban keuangan ini dasarnya pencairan, jadi saya mohon nanti pencairannya tidak langsung 100% begitu, tetapi sesuai dengan perencanaan. Di bulan ini mau melaksanakan kegiatan apa, atau kegiatan yang sudah itu dibiayai, nah itu bisa dibayarkan sesuai tahapannya. Kemudian bulan November nanti mau melaksanakan kegiatan apa, dan terakhir Desember. Tentunya kalau Desember ini pertanggungjawaban, musyawarah pertanggungjawaban ya. Terus nah, laporan pertanggungjawaban keuangan itu ditutup setiap akhir bulan. Jadi kita masuk ke BKU. Bentar, di laporan pertanggungjawaban, jadi panjenengan harus selalu lihat PTO nih. Di sini buat surat penyampaian dokumen laporan keuangan program program pemberdayaan masyarakat desa Provinsi Jawa Timur seperti ini ke Ibu Gubernur. Nama kabupaten. Nah, ini biar kemarin itu sebenarnya provinsi ini juga salah. Kemarin kan kalau desa berdaya ini ya desa mandiri ya itu kan kabupaten, tetapi mereka mintanya ada kabupatennya. Ya sudah, kita ikuti saja ya. Sing duwe-duwe soalnya ya. Tetap dicantumkan Kabupaten Mojokerto. Ya, cek bawa. Menek gak apa-apa, disebutkan saja. Suratnya sama plek dengan ini. Nah, tinggal ganti desa, kecamatan, kabupaten. Terus di bawah ini kepala desa. Terus mengetahui kepala dinas PMD kabupaten. Nah, karena saat ini itu masih PLT ya, PLT, jadi ada tulisannya PLT kepala dinas PMD Kabupaten Mojokerto. Tapi nanti ini dibuatkan bulan Desember, ya kan, bukan sekarang. Nah, saya tidak tahu nanti di bulan Desember itu apakah ada perubahan ya. Jadi nanti akan kami infokan lebih lanjut. Nah, gitu. Terus kemudian, nah ini juga dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, ini yang bertanda tangan di bawah ini, tentunya ini kepala desa, bla bla bla. Ini diisi sama persis dengan ini, ya. Nah, seperti contoh di sini, ini tertulis kabupaten, diikuti saja. Kabupaten Mojokerto. Nah, kepala desa mana? Materai, jangan lupa materai 10.000. Kalau jenengan punya materai 6.000 dan 3.000, saat ini masih berlaku ya. Tetapi penggunaannya minimal harus 2 itu 6.000 dan 3.000, atau 6.000 dan 6.000. Jadi minimal harus 9.000. Tidak boleh 3.000 dan 3.000. Kalau 2, nah ini penempelannya harus ingat, dua-duanya materai ini harus kena tanda tangan dan stempel, tanda tangan. Jadi nyusunnya harus atas dan bawah, sehingga dua-duanya kena tanda tangan. Jangan sampai berjajar kiri kanan begitu, nanti yang satu materai tidak kena tanda tangan.
Tuh. Syukur-syukur kalau sudah materai 10.000. 10.000 kan cek kuat. Di RAP sudah diberikan alokasi anggaran untuk pembelian materai? Ya, baik. Kemudian nanti dilampirkan print out laporan realisasi pelaksanaan, terus kemudian RAP ya, jangan lupa selalu dilampirkan RAP di awal itu. Jadi RAP yang mana? RAP yang sudah diposting tentunya. Kalau sudah diposting sudah tidak bisa dilakukan perubahan. Jadi pembuatan SPJ pertanggungjawaban itu pada prinsipnya sesuai atau mengacu dari RAP yang sudah dibuat, tidak boleh keluar dari itu. Jadi misalnya di situ tidak dialokasikan belanjanya untuk apa, terus jenengan SPJ kan, yo gak oleh, ya harus di situ. Mas Yolo, nanti di lapangan itu beli es degan, ya nggak boleh dimasukkan masuk mana? Ya. Tuku rokok ya nggak boleh, ya. Begitu. Sementara puasa dulu. Ini rapnya. Kemudian kita masuk ke buku kas pembantu kegiatan program. Jadi BKU-nya seperti ini. Ya. Judulnya sama persis. Buku kas pembantu kegiatan program Desa Berdaya. Nah, ini APBD provinsi ini desa mana, kecamatan mana, kabupaten mana, dananya. Nah, dananya berapa? Dana ini dana keseluruhan ya. Ya, dana keseluruhan. Okay. Kemudian langsung kita ke nomor 1, nomor ini nomor urut, tanggal ini tanggal transaksi. Kemudian nomor bukti ini adalah nomor yang tertera di kwitansi. Di atas kan ada kwitansi nomor gitu. Nah, ini di sini. Jadi yang pertama kali tentunya adalah pencairan anggaran, ya. Jadi jenengan bisa masukkan pencairan anggaran dari apa, bank apa, terus nomor pakai cek atau pakai buku. Dengan prosentasenya. Untuk PPh 22 yang punya NPWP itu PPh-nya 1,5%. Kalau tidak punya NPWP itu 3%. Nah, jadi untuk menghitung PPh 22 harga tadi dikurangi dengan PPN baru dikalikan dengan 1,5% atau 3% tergantung punya NPWP atau tidak. Itu untuk belanja barang. Kemudian untuk makan minum di sini makan minum ini yang pertama bukan PPN istilahnya, tetapi kena pajak restoran, ya, pajak daerah atau pajak restoran, pajak resto, ya. Betul, nilainya 10% itu sebelum pandemi, ya. Tapi ini ada aturan, ada SK ya keluar, ya. Jadi mulai September itu pajak restoran turun menjadi 7,5%. Sampai hari ini masih 7,5%. Ya. Nanti begitu ada aturan kembali lagi ke 10%, kami infokan lebih lanjut, ya. Ya. Jadi 7,5% itu untuk pajak restoran. Kemudian juga kena PPh 23. Pajak PPh 23. Jadi ini untuk jasa ataupun mamin juga, ya. Mamin kan catering ya biasanya, ya kan, jasa. Jadi perhitungannya sama persis tadi, ya, sama persis dengan PPh 22. Jadi harga dikurangi dengan PPN, cari PPN-nya, kemudian baru dikalikan dengan 2% atau 4%. 2 itu kalau tidak punya NPWP, kalau punya NPWP, 4 kalau tidak punya NPWP.
Kalau mamin atau jasa berapapun kena pajak sih. Ya, narasumber itu PPh 22. Nah, sudah tadi PPh 22 dan 23. Kemudian satu lagi kita juga kena PPh 21 karena jenengan kan ada narasumber ya, honorarium narasumber. Nah, ini juga kena PPh 21. Kalau untuk PNS ya, untuk PNS jika narasumnya PNS itu mengikuti pangkat atau golongannya. Kalau golongan atau pangkat golongannya golongan 4 ya, pangkatnya 4 atau eselon 3 itu 15%. Kalau golongan 3 atau eselon 4 itu 5%. Kalau golongan 2 itu bebas pajak. Untuk non PNS sekarang itu tadi PNS. Beda PNS dan non PNS, ASN dan non ASN. Kalau non PNS, kalau ilmunya NPWP itu 5%. Kalau yang tidak punya NPWP 6%, itu. Terus belanja jenengan apa lagi kan itu toh? Ya. Jadi jangan lupa nanti di BKU, nah itu dituliskan contoh. Bentar, saya berikan contoh ini. Nah, ini contoh saja. Yang saya berikan warna kuning. Contoh saya ada belanja akomodasi dan konsumsi. Contoh ya, ini nanti. Nah, kalimat yang ada di BKU itu samakan dengan yang ada di RAP. Jadi kalimat yang ada di uraian ini, ini samakan dengan yang ada di RAP. Jadi kalau RAP-nya berbunyi makan minum rapat, ya ini bunyikan belanja makan minum rapat. Nah, tanggal berapa harus diberi, ya. Jangan sampai nggak diberi kalau itu rapat. Kalau misalnya belanja makan minum rapat dalam rangka musyawarah desa, nah, musdes, bunyikan di situ. Yang penting awalnya itu harus sama dengan RAP, kemudian belakangnya keterangan, terus ditambahkan dengan waktu pelaksanaannya. Nah ini tanggal berapa, gitu. Baru nilainya. Kemudian jangan lupa kalau dia terkena pajak langsung di bawahnya ditulis diterima atau dipungut. Nah, kalau saya pakai istilah diterima. Langsung karena itu dia makan minum, saya langsung diterima pajak restoran. Pajak restoran dari apa? Ya dari belanja yang tadi di atasnya, copy paste saja. Seret sama persis. Ya, kalau itu pajak restoran. Kalau itu misalnya pajak belanja barang, nah, berarti belanja barang apa gitu. Terus langsung setelah diterima baru di bawahnya langsung, oh nanti sebenarnya bayar pajak bisa langsung, tetapi di sini biar nggak bolak-balik bayar pajak, nanti di akhir bulan saja bayar pajaknya nih. Jadi di sini hanya diterima saja, nanti untuk bayar pajaknya di bawah. Nah di akhir ya dibayarkan. Ya, jadi langsung di bawah sendiri tanggal akhir bulan atau menjelang akhir bulan itu langsung dibayarkan pajak apa tadi, misalnya pajak restoran ya pajak restoran. Ya, gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Terus jangan lupa kalau dia makan minum. Kalau makan minum dia
selain pajak restoran ada PPh 23, itu sudah gandengannya. Ya, kalau belanja barang ada PPN, gandengannya PPh 22. Nggak sampai 5 juta ya udah usah. Tapi kalau 5 juta biasanya sewa itu ya, itu harus pakai pertama surat pesanan. Yang kedua berita acara penerimaan barang. Jadi berita acara penerimaan barang. Jadi pesanan itu yang pesan siapa? Kepala desa atau koordinator tim kerja? Mau beli sesuatu berarti meluncurkan dulu surat pesanan. Di atas 5 juta. Ya. Ya, betul. Jadi yang pesan koordinator tim kerja saja, tidak apa-apa. Terus berita acara penerimaan barang. Nah, ini contoh surat pesanan. Betul. Nanti saya kirimkan Bu Dona untuk diteruskan menjenengan semua ya. Pokoknya ya. Jadi nggak usah ngetik, tinggal ngetik uraiannya saja. Oke, sampai uraiannya nggak diganti sama satuan harganya ini. Ya. Jadi surat pesanan ini nanti yang pesan adalah koordinator. Ya, kemudian di sebelah kirinya nanti penyedia barangnya. Seperti ini. Ini contoh surat pesanan. Jadi ini untuk belanja berapa tadi? Ya, 5 juta itu sudah pakai ya. Lebih besar sama dengan 5 juta ya. Terus kemudian berita acara penerimaan dan penyerahan. Soft copy kirim juga Bu. Ya, nanti saya kirim, nanti saya berikan formnya. Ya, penerimaan dan penyerahan. Itu aja. Sudah? Nah, terus untuk peng-SPJ-an sekarang untuk ada apa lagi? Honor. Apa tadi? Transport. Nah, jadi kalau transport itu memang tidak kena pajak kalau bunyinya transport. Tapi kalau bunyinya honor itu kena pajak. Bunyinya apa? Dirap. Bebas pajak lah. Ya. PPh 21 itu kalau honor bunyinya. Kalau transport, saya pikir nilai transportnya kalau misalnya seperti sekarang ya hadir rapat ini kan pakai SPPD, nah itu tidak kena pajak ya. Kan 100.000 ya standarnya, jadi itu tidak kena pajak.